Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bisa memulai kembali pertemuan kita. Untuk membiasakan kita bisa mencintai majelis ilmu. Dahulu para salaf soleh itu sangat gemar untuk mendengarkan majlis sama, di mana dibacakan di sana buku-buku para ulama. Dibacakan kemudian dijelaskan oleh seorang alim beberapa hal yang memang perlu dijelaskan, sehingga mereka menghabiskan Sahih Bukhari dalam waktu 2 pekan, 17 hari, 20 hari. Mungkin karena mendengarkannya adalah orang yang ahli bahasa Arab, sehingga mudah untuk memahami dan mengerti kitab yang dibaca tersebut. Namun itu berlanjut sampai hari ini ya, sebagai sebuah sunnah dari kalangan talabul ilmi untuk membaca buku-buku para ulama, walaupun sardan, walaupun hanya membacanya saja tanpa menggunakan penjelasan yang panjang lebar, agar tumbuh jadi kita cinta sama ilmu, agar tumbuh pada jiwa kita semangat untuk talabul ilmi, dan juga menghargai juhud susah payahnya para ulama dalam menjaga ilmu dan mengajarkannya kepada kita semua. Ini suaranya jelas ya, yang belakang jelas suaranya, gak jelas? Dengar gak yang belakangnya? Dengar? Hah? Dengar? Gak dengar? Apa solusinya? Nggak ada yang lain. Kalau pakai itu imam tuh atas ya. Ini suaranya kecil banget. Taib. Jadi di antara keutamaan kita bermajlis ya, adalah untuk menumbuhkan kecintaan kepada ilmu. Sehingga para ulama dahulu banyak membuat majlis sama namanya, majlis mendengarkan hadis Nabi atau buku-buku para ulama rahimahullah ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu membaca dan mendengarkan hadis Nabi dari Sahih Bukhari dalam 17 hari. Jadi dibaca dan dengar tanpa ada terjemahan, tanpa ada memang mungkin banyak yang tidak memahami atau banyak yang tidak bisa memahami, tetapi di sana ada sebuah faedah ya, yaitu menumbuhkan cinta sama ilmu dan merasakan bahwa pernah membaca buku sampai habis dari bukunya para ulama rahimahullah ta'ala. Maka belum lama ini, sekitar mungkin 10-20 tahun ini, mulai banyak yang membuat majlis sama, seperti Dr. Muhammad Hisham Tahiri dari Kuwait ya. Ada setiap pekan itu ada majlis samanya, bacakan kitabnya sardan, tanpa terjemah, tanpa penjelasan,
Ya. Paling dia nampilkan beberapa penjelasan singkat sampai selesai bukunya. Kemudian ngasih ijazah riwayat buku tersebut. Demikian juga Hasan al-Bukhari dan banyak para ulama-ulama lainnya yang memiliki majlis ini. Namanya majlis ijazah dalam bahasa sekarang ini, tapi dia majlis sama asli. Demikian juga kebiasaan kita baca buku para ulama rahimahullah penting sekali agar kita terhubung dengan mereka, ya, kecintaan dan juga pengakuan bagaimana luar biasanya mereka dalam berjuang untuk ilmu dan agama Islam ini. Dan antum sekarang masa-masa sedang ujian. Ya. Tujuannya untuk merojah pelajaran. Tapi ini hanyalah bentuk lahiriah saja. Yang penting adalah bagaimana antum bisa, ya, memahami ilmu tersebut sebagai sarana antum untuk menjadi orang yang bisa beramal dan bisa menerapkannya dalam kehidupan yang ada pada antum semuanya. Ilmu itu dituntut untuk diamalkan, dan amal dikerjakan untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal seperti ini saya tahu bahwa banyak antum yang nggak memahami apa yang dibaca di sini. Mungkin suaranya kurang jelas, mungkin juga antum sambil malas-malas. Tetapi tinggalnya antum di majlis ilmu sebuah keutamaan. Kata Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ya, bila kamu melewati sebuah taman sorga, maka berhenti dan dengarkan. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majlisul ilmi. Majlis ilmu. Banyak para jamaah umrah atau haji yang pengen sholat di raudhah Nabi kita Muhammad SAW, di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan baina baiti wa mimbari riyadul min riyadil jannah, raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Berebut untuk bisa ke sana. Namun ketika bermajlis ilmu, mereka tidak berebut. Padahal sama-sama raudhah min riyadil jannah. Seakan-akan antum sekarang ini ketika ada di majlis ilmu adalah antum berada di tamannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan di dunia ini. Di dunia ini. Dengan banyak penjelasan, di antaranya bahwa ilmu itu adalah sarana untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Berarti ketika antum itu belajar ilmu agama, antum sedang mempermudah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca sedikit kitab yang kita miliki ini. Ya. Yaqul al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, "Fanniyatu huna qasdu raf'il hadath." Niat dalam wudu di sini adalah niat untuk menghilangkan hadas. Maksudnya adalah seorang itu memiliki tujuan ketika berwudu untuk menghilangkan hadas, untuk mengangkat hadas yang dimilikinya. Au qasdu ma tajib lahu taharatu, atau menginginkan atau menuju pada semua yang diwajibkan taharah padanya. Kasolati, seperti salat, wa tawafin, dan tawaf, wa massi mushafin, dan memegang mushaf.
At-taharah ikhwan fillah dalam salat hukumnya syarat dengan kesepakatan para ulama rahimahullahu taala. Sedangkan tawaf adalah syarat menurut pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama. Namun belum sepakat para ulama tentang kewajibannya atau syaratnya. Sebagian mengatakan bahwa dia bukan syarat dalam tawaf, sebagaimana dirajikan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam Majmu' Fatawa. Sedangkan massul mushaf juga masih ada khilaf ulama apakah syaratnya adalah taharah atau tidak. Yang rajih wal amsab bahwa memegang mushaf itu disunnahkan taharahnya dan tidak wajib taharah. Karena megang mushaf ini adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, membaca Quran itu apa? Adalah zikir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memegang mushaf itu adalah bagi apa? Zikir Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi itu karena yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Nabi itu zikir pada Allah dalam segala keadaannya. Sehingga yang sahih alam sahab bahwasanya masuk mushaf ini sunnatun. Aw qasdu ma tasunnu lahu. Atau tujuannya adalah untuk mengamalkan yang sunnah-sunnah padanya wudu. Artinya disunnahkan pada amalan itu adalah wudu. Seperti qiraatin, seperti membaca Al-Quran. Wa dzikrin, dan dzikir. Wa adzanin, dan adzan. Ini semuanya apa? Disunnahkan untuk berwudu. Wa naumin, dan tidur. Nah, disunnahkan untuk orang yang ingin tidur ya untuk berwudu. Sebagaimana disebutkan dalam Sahihaini dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah. Apabila kamu mau meletakkan pinggang kamu ke kasur, maka wudulah wudu kamu untuk salat. Menunjukkan bahwasanya ada sunnah di sana bagi yang ingin tidur berwudu dahulu. Thumma taji' ala shiqqikal ayman. Kemudian tidurlah dengan miring menjadikan pinggang kanan di bawah. Miring ke kanan, miring ke kanan dan mengatakan Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik walja'tu dhahri ilaik rahbatan wa raghbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mutta 'alal fitrah. Nabi, apa utamanya? Kalau dia meninggal, maka meninggal dalam keadaan fitrah. Faj'alhunna akhir ma taqul. Jadikan doa sebagai ucapan yang terakhir kamu ucapkan. Menunjukkan sebelum berwudu, kemudian berbaring dan baca doa ini. Apa keutamaannya? Bila mati malam itu, maka mati dalam keadaan fitrah. Dan hendaknya jadikan di akhir perkataan kita ketika mau tidur. Demikian juga kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa rafi syakkin, untuk menghilangkan keraguan. Misalnya orang sedang ragu dalam taharah, apakah sudah taharah atau belum taharah, maka disunnahkan ia wudu. Misalnya antum mau salat nih, ya, antum ragu apakah sudah wudu atau belum wudu, maka antum
berwudu. Hukumnya minimal apa? Sunnah. Kalau antum sudah wudu maka jadi nafilah, tajdid. Kemudian wa ghadabin, disunnahkan wudu ketika sedang marah. Untuk apa? Untuk menghilangkan marahnya tersebut. Wa kalamin muharramin, setelah mengucapkan ucapan yang muharram, ya, kata beliau disunnahkan untuk berwudu. Ya. Ini tentunya butuh dalil, betul ha? Dalil. Dan tidak ada dalil yang khusus tentang hal ini. Yang ada adalah bila seorang manusia itu beramal-amalan dosa dan kemaksiatan, lalu berwudu dan sholat 2 rakaat, maka Allah ampuni dosanya. Nabi mengatakan, ma min abdin yudnib damban fayuhsinut tahur, siapapun hamba yang berbuat dosa lalu membaguskan taharahnya, thumma yaqumu fasalli rak'atain, kemudian bangkit dan salat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, kemudian beristighfar kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan ampuni dia. Namanya salat taubat. Ya. Kalau berdosa mau taubat, maka wudu, salat 2 rakaat, lalu istighfar, maka Allah akan mengampuninya. Ya. Dia membaca ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Ini namanya apa? Salat taubat. Tapi ini tidak ada waktu tertentunya. Ya. Dan dipahami oleh masyarakat sekarang dengan pemahaman yang keliru. Ya. Ini salat taubat, antum berdosa mau taubat, salat taubat. Bukan hanya salat taubat tanpa ada taubatnya. Sehingga seorang yang ingin taubat diterima maka bisa wudu, kemudian salat 2 rakaat dan beristighfar setelahnya. Maka ada pahala Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi bukan wudu karena ucapan kotor, tapi untuk taubat dari semua maksiat. Yang berikutnya wajulusin bi masjidin, dan duduk di majlis. Disunnahkan untuk tidak duduk kecuali di masjid, kecuali berwudu. Ini juga sunnah. Bukan juga tadrisi ilmin, mengajarkan ilmu, disunnahkan sebagaimana diamalkan oleh Imam Malik radhiyallahu ta'ala, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang tidak menyampaikan hadis Nabi kecuali sudah berwudu dan menggunakan minyak wangi dan menggunakan pakaian yang bagus. Wa aklin, dan juga setelah makan. Dengan hadisnya Salman Al-Farisi, barakatut ta'am al-wudu qablahu wal wudu ba'dahu. Keberkahan makan itu adalah wudu sebelumnya dan wudu setelahnya. Tapi hadis apa? Dhaif. Hadis apa? Dhaif. Yang rajih tidak disunnahkan berwudu untuk makan. Karena tidak ada di sana dalil yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak juga ada para ulama terdahulu yang menyunahkan kita untuk wudu ketika makan. Maka kata Ibnu Taimiyah, walam na'lam ahadan istahabbal wudu'a
lil akli illa idza kana junuba. Kami tidak tahu seorang pun yang mensunnahkan wudu ketika makan kecuali jika dia junub. Junub mau makan wudu dulu. Ini yang sunnah-sunnah. Ya. Kemudian famata nawa syai'an min dzalika irtafa hadatsuhu. Kalau sudah punya niat seperti ini, kayak antum ya, mermandi, wudu, mau sholat, nah, maka antum sudah niat untuk wudu, sholat. Enggak perlu mengatakan nawa itu al-wudu'ah li rafil hadatsil asghar lillahi ta'ala. Enggak perlu. Cukup antum itu berniat di hati antum bahwa antum ini mau ngerjakan wudu untuk apa? Untuk sholat, untuk baca Quran, untuk lain-lainnya. Cukup di hati. Wala yadurru sabqu lisanihi bighairi manawa. Dan tidak apa-apa, tidak masalah salah ngomong ketika berniat. Artinya di sini bagi mereka yang mengatakan orang yang berniat dengan dilafatkan ketika mengatakan misalnya usolli salat al-asr, padahal niatnya zuhur, ya, tapi lisannya salah ngucap, maka yang dicek yang di hati kita mau salat apa, zuhur atau asar, ya. Sehingga tidak ada di sana ya iktibar pada lisan dalam niat, tapi pada niat di hati kita, ya. Wala syakkahu fin niyyah au fi fardin ba'da faraghi kulli ibadatin. Tidak ada di sana syak, keraguan dalam niat atau dalam kewajiban setelah selesai setiap ibadah. Artinya kalau kita niat misalnya kita ini ragu niatnya ini benar gak? Ya, habis saat duhur selesai ragu niat ini saya niatnya duhur apa nih, maka nggak dianggap. Atau lupa atau ragu pada kewajiban, saya ini sholat duhur selesai kemudian ingat tadi saya sudah wudu belum ya, nah, maka tidak wudu lagi, selesai sholatnya. Tetapi apabila dia sebelum sholat ragu apakah wudu atau belum, maka berwudu. Kalau dia ragu insyaka fiha fil athna, di tengah-tengah sholat baca surat ragu wudu belum, kata beliau ista'nafa, ngulangi dari awal lagi. Misalnya antum sudah sholat, ya, takbir, kemudian baca Fatihah, baca surat, ingat tadi saya niat belum ya? Kira-kira gimana? Asalnya berniat. Nah, asalnya berniat. Nah, ya. Kalau kata beliau, ya enggak, ngulangi lagi, yang sahih enggak? Ya. Kenapa? Karena seorang itu ketika mau sholat, ya, ke masjid berjamaah sudah niat duluan. Nah, ini berkaitan dengan apakah niat harus gandeng terus dengan dengan amalan kita sampai akhir, atau di awal saja. Sehingga yang mutasnafa ini kalau berlupa atau syak, ragu-ragu apakah saya tadi sudah wudu, sudah niat atau belum niat, maka yang roja itu waswas. Tapi kalau niatnya apakah saya tadi sudah putus niatnya atau belum putus niatnya, apa jawabannya? Enggak putus sampai yakin putus. Itu yang sahih. Ya enggak. Kenapa? Niat adalah kehendak hati.
kehendak apa? Hati, bukan yang dilafadzkan oleh kita semua. Demikian ikhwan fillah pada siang ini, semoga manfaat ya. Dan kita cukupkan sampai sini karena saya masih harus ngajar lagi jam 1 siang. Demikian dulu, jazakumullah khair. Dan saya berharap antum semua setelah pulang dari Ramadan sebulan lamanya libur bisa apa? Bisa lebih semangat lagi belajarnya. Dan insyaallah di bulan Juni akan ada ujian apa? Akhir libur lagi. Ya. Kebanyakan libur malah apa? Membuat futur. Ya. Yang tadi menghafal Quran jadi nggak menghafal Quran. Maka mohon kepada Allah agar antum semua diberikan apa? Istiqomahan dalam belajar dan diberikan ilmu yang manfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.